Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Baik teman-teman, mohon maaf ini sebelumnya karena memang saya baru membuat konten hari ini karena beberapa atau banyak kesibukan di hari atau beberapa hari terakhir ini ya teman-teman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik teman-teman, terlintas di dalam benak saya ternyata memang OOJ ini luar biasa teman-teman, bahwa OOJ ini memang sudah dikemas sedemikian rapihnya, masif ya. Aduh luar biasa, mulai dari pasca eksekusi sampai hari ini, bahkan teman-teman, skenario yang telah dijalankan dalam hal OOJ ini bukan hanya mereka oknum, baik keanggotaan maupun sipilnya, tetapi juga diantaranya adalah tim untuk menghubungkan ke media, bahkan diantaranya adalah menghubungkan ke netizen. Baik, sebelum jauh ke sana, bahwa ternyata ada yang kita tahu pada tanggal 19 itu yang bernama Pak Mul ya, ternyata ada di dalam sebuah video, dan video ini sudah sampai di atau ke Polda Jabar ya. Mudah-mudahan ini juga diprioritaskan karena ternyata apa yang telah diucapkan oleh beliau ini ada bahasa yang menghapus CCTV, ada bahasa atau menyebutkan nama yang menghapus CCTV-nya itu kepada anaknya. Beliau mengatakan, nah video tersebut seyogianya keinginan kita bahwa itu di follow up, sedangkan sampai saat ini bahwa seakan tidak ada tindak lanjutnya, sepi-sepi saja. Akhirnya kita semuanya sebagai netizen tidak mendapatkan informasi lanjutannya. Inilah yang kemudian kita dalam rangka menagih itu, apakah kemudian saatnya nanti ada sebuah korelasi yang diselidiki dan disidiki oleh Polda Jabar terkait OOJ adalah keterkaitannya seperti misalkan yang disebutkan oleh Pak Mul, yaitu orang yang tadi disebutkan menghapus CCTV yang berinisial H itu ya enggak. Apakah ini nanti benar atau tidak ya? Apakah misalkan ucapan ini adalah sebuah pengalihan isu? Bisa saja akhirnya dugaan itu melebar kan di kalangan kita semuanya. Apakah ucapan penyebutan nama bahwa H ini adalah orang yang menghapus, bahwa H ini adalah temannya Yoris, lalu kemudian punya indikasi menghapus dari CCTV itu? Sekali lagi, bahwa apakah ini benar adanya? Ketika benar, ya kita akan tunggu progres yang spesifik, yang pasti dari Polda Jabar, apakah sinkron atau tidak. Yang kedua, bagaimana kata teman-teman apabila ini tidak sinkron sesuai dengan penyelidikan dan penyidikan oleh Polda Jabar, maka otomatis hal ini bisa dikatakan atau dikategorisasikan sebagai upaya skenario yang diduga kemudian ingin memburamkan sebuah penyelidikan, penyidikan dan sebagainya. Kira-kira begitu. Ini semua adalah dugaan. Baik teman-teman, back to first time first ya, bahwa kita tahu pasca eksekusi memang ada seseorang yang terekam oleh CCTV Angger itu, yaitu terdakwa atau terpidana Yosep Hidayat. Ini telah dikatakan di dalam persidangan ya teman-teman oleh saksi Angger dan ibunya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kan dua orang, satu orang yang berdampingan dengan terpidana itu mengenakan jaket hitam, jeans katanya. Akhirnya kemudian kita menerka-nerka siapa yang hadir pagi itu di dalam pemakaman, yang pakai jaket hitam siapa ya enggak, kemudian jeans itu siapa dan sebagainya, yang bawa tas siapa. Karena ada sebuah clue misalkan yang dikatakan oleh saksi dalam persidangan itu, bahwa tingginya itu tidak jauh berbeda dengan terpidana, bahwa tingginya atau warna kulitnya juga tidak jauh seperti terpidana, sehingga kemudian kita berpraduga bahwa oh ternyata si A, oh ternyata si B dan sebagainya. Yang harus kita garis bawahi bahwa pasca kejadian yang pasti adalah pelaku meminta bantuan kepada seseorang, itu pasti. Namun siapakah orang yang diminta bantuan pertama kali itu? Sehingga kemudian pagi itu
ada seseorang yang dihubungi, yang diminta bantuannya dalam rangka kemudian mulai menjalankan aktivitas OOJ-nya, menjalankan aktivitas skenario dalam menghapuskan, membuyarkan DNA, ya kan, jejak dan sebagainya, barang bukti, petunjuk dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian itu yang pertama, kemudian dilanjutkan. Itu kan tanggal 18. Yang kemudian dilanjutkan pada tanggal 19 juga. Pagi ada yang nguras bak mandi, ada yang menyuruh, kemudian ditersangkakan, alhamdulillah, kemudian tersangka itu siapa lagi yang menyuruhnya? Ya enggak? Nah, itu kemudian siangnya, sorenya dikatakan pada tanggal 19 itu oleh Polda Jabar, Ibrahim Tompo mengatakan apa? Ada sosok perwira dan 2 bintara yang kemudian upaya bersih-bersih, bahasanya begitu. Kemudian sorenya ada yang mengambil kucing, rombongan 2 mobil itu. Apakah itu bagian daripada upaya skenario OJ itu, perintahan itu? Yang jelas, teman-teman, ada sebuah bahasa oleh Polda Jabar, ada upaya bersih-bersih. Ya, ini bukan kita yang mengatakan, yaitu Polda Jabar sendiri yang mengatakan upaya bersih-bersih adalah bentuk perintangan, teman-teman. Kita tahu bahwa olah TKP belum selesai. Tanggal 19 itu belum. Ada tanggal 30 diolah TKP kan kembali. Ya enggak? Olah TKP lanjutkan, kemudian di Polsek juga ada. Nah, itulah kemudian kalau olah TKP-nya saja belum selesai, lalu kemudian Polda mengatakan bahwa ada seorang perwira dan 2 bintara, bahkan ketika dikembangkan misalkan barangkali dengan sipil-sipilnya itu, oknum sipilnya itu, kan bisa jadi korelatif. Nah, ini tidak semena-mena. Polda Jabar mengatakan bahwa ada upaya bersih-bersih tidak semena-mena kemudian dengan mudahnya. Ia mengatakan ada sosok oknum yang berupaya bersih-bersih itu. Maka kemudian ini juga berkesinambungan, ya, sistematis jalannya skenario dalam rangka merintangi Subang. Lalu kemudian media seakan dibuat tidak sinkron. Saksi dibuat seakan tidak sinkron, berbeda pandangan, kemudian menyatu kembali, kemudian berbeda lagi. Kemudian netizen juga termasuk dibuat tidak sinkron, kemudian menyatu lagi, dipisahkan kembali dan sebagainya. Upaya adu domba dan sebagainya, upaya kemudian membenturkan satu sama lain dan sebagainya. Itu ternyata nyata, guys. Itu nyata adalah bagian daripada indikator upaya OJ itu, teman-teman, ya. Luar biasa. Oke, kita lanjut. Kemudian CCTV dihilangkan, ya enggak? Yang merekam terpidana dihilangkan, CCTV Angger, Ayam Jago, ya enggak? Itu CCTV yang krusial, di mana Ayam Jago juga adalah mengcover, merekam daripada sosok tersangka, 2 tersangka bahkan motor atas nama tersangka itu kedetek, plat nomornya juga kedetek. Siapa kesaksiannya? Bapak Edi Purnawirawan, almarhum, ya, teman-teman. Masya Allah, kesaksiannya luar biasa. Bahkan di dalam akhir hayatnya atau sehari bahkan sebelum beliau meninggal, mengatakan kepada Bang Taufan, mohon ini kesaksian saya ini di follow up, ditindaklanjuti. Itu keinginan beliau. Akhirnya ternyata kemudian CCTV itu dihilangkan, guys. Ada saksi di dulu, ya, kita juga punya rekamannya, bahwa pada jam pagi itu memang merekam, katanya Ayosep itu yang mengatakan ada salah satu saksi, tetapi CCTV itu hilang. Entah siapa yang menghilangkannya, itu lagi, ya. Lalu kemudian ada seorang yang diberikan uang, misalkan, yaitu dengan catatan bahwa uang lelah ini. Nah, itu kemudian apakah ini semua adalah korelatif dan berkesinambungan dalam rangka upaya menjalankan sebuah skenario daripada OOJ tersebut. Selanjutnya, teman-teman, tadi terkait video yang dikatakan oleh Pak Mul sendiri bahwa kok ada seseorang, ini dikatakan oleh beliau langsung, ya, di dalam sebuah video tersebut, bahwa ada seseorang yang bernama H itu, dan H itu kenal dengan Yoris. Lalu kemudian H itu juga yang menyisir daripada
apa CCTV dan sebagainya, dan bahkan ada bahasa yang menghilangkan CCTV. Nah, ini sungguh sangat penting keterangan ini, bahwa malam ini saya mengatakan itu adalah menagih janji atau progres, follow up, tindak lanjut daripada Polda Jabar. Apakah video tersebut yang dari misalkan Bapak Ahmad Taufan mengirimkannya, saya pribadi mengirimkannya, apakah itu sudah ada tindak lanjut? Apakah itu ada ketersesuaian? Ada ketersesuaian atau tidak, seperti yang diucapkan oleh Bapak Mul itu, bahwa menyebutkan seseorang inisial H itu, apabila sesuai bahwa ini adalah petunjuk alat bukti 184 itu ya. Apabila ini tidak sesuai tetapi beliau telah menyebutkan nama itu, berarti kan indikasinya adalah, dugaannya adalah meramu, ikut meramu, ya kan, membuyarkan sebuah petunjuk atau informasi dan sebagainya. Baik teman-teman, sampai di sini terlebih dahulu. Kita akan melanjutkan informasi-informasi penting lainnya nanti dengan next video. Terima kasih teman-teman, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.